terkait laporan kuasa hukum mandat di Bawaslu Kabupaten Buru tentang dugaan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu dan juga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diduga dilakukan Ketua KPU Buru. Tim pemenangan mandat, Umar Al-Katiri SH yang juga mantan Ketua Bawaslu Buru Selatan dan Ketua KPU Kabupaten Buru ini mengingatkan Bawaslu Buru dan Gakumdu agar di pembahasan kedua di tingkat Gakumdu harus mengedepankan kajian hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor. Di mana Ketua KPU Kabupaten Buru diduga menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS di Kecamatan Namlea sementara yang bersangkutan terdaftar memilih di Desa Buaya Air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Umar Al-Katiri, sarjana hukum, mantan anggota KPU Kabupaten Buru, dan juga mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan. Saya mau menyampaikan atau mengingatkan kepada Bawaslu Kabupaten Buru, unsur Polres Pulau Buru, dan unsur Kejaksaan Negeri Buru yang tergabung di dalam Sentra Gakumdu Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024 bahwa terhadap kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Saudara Ketua KPU Kabupaten Buru, yaitu Walid Aziz SE, adalah dugaan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Ketua KPU Kabupaten Buru, yaitu Walid Aziz SE, adalah dugaan tindak pidana pemilihan, bukan tindak pidana umum. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, sebagai pihak Sentra Gakumdu, saya sarankan di dalam pembahasan kedua pada tingkat Sentra Gakumdu harus mengedepankan kajian hukumnya yang berawal dari peristiwa yang diketahui dan uraian kejadian atas peristiwa tersebut, sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor Pak Harkuna Litiloli, sarjana hukum, dan serta peristiwa dan kejadian yang diketahui oleh para saksi pelapor yang berawal pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan, di tingkat PPK Kecamatan Namlea. Dan diketahui selanjutnya oleh para saksi pelapor, yaitu pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Buru. Setelah itu, karena bertugas sebagai KPU di Kabupaten Buru, saya sempat meminta Kadin untuk membuat formulir memilih DPTB. Sudah di sini dibuat, belum terkonfirmasi. Pada saat hari H itu, bagian perencanaan data dan informasi KPU itu melakukan monitoring di Kecamatan Wapau. Jadi saya tidak bisa menggunakan DPTB, makanya saya menggunakan KTP. Jadi terdapat sebagai DPK. Hanya saja saat pelaksanaan pencoblosan itu, ya mungkin karena terburu-buru, karena ada yang harus diselesaikan juga, jadi saya memilih TPS yang agak longgar waktu itu, kebetulan di TPS 21. Nah, jadi saya menyerahkan KTP ke KPPS, tapi mungkin tidak dicatat. Ya seperti itu. Dan maupun juga secara jelas atas
pengakuan yang bersangkutan di berbagai media online yang disampaikan oleh yang bersangkutan secara terbuka sebagai Ketua KPU Kabupaten Buru. Dan juga di dalam kajian pada pembahasan kedua oleh saudara-saudaraku yang tergabung dalam Sentra Gakumdu harus memperhatikan dan mempertimbangkan hasil klarifikasi dari para pihak yang tertuang di dalam berita acara klarifikasi, serta didukung dengan bukti-bukti yang ada. Karena ingat, pelanggaran pasal tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh saudara Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Aziz SE, tidak diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi telah diatur di dalam pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang kedua, terhadap proses penanganan pelanggarannya, dalam hal ini pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan, sebagaimana pula telah diatur di dalam peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dan sebagaimana pula diatur di dalam peraturan bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.